Ya, hari ini gue bakal ngebahas beberapa umpan, tiruan, atau lure yang ada di dalam lure box gue. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Gilang. Masih tetap di channel kesayangan kita. Boleh mancing? Boleh. Ya, seperti yang gue bilang di awal tadi, hari ini gua akan ngebahas beberapa umpan tiruan atau lure yang ada di dalam lure box gua. Oke, fungsinya apa sih? Jadi gini, mungkin dengan gua ngebahas ini, teman-teman di luar sana yang deket-deket ini mungkin mau belanja lur jadi punya inspirasi, ya kan? Mungkin aja masih bingung milih-milih, tuh gue mau beli apa, ya kan? Ya siapa tahu berguna buat teman-teman di luar sana, ya. Sebelum mulai lebih jauh, mungkin gue akan ngebahas sedikit aja, nggak terlalu mendalam karena gue sendiri bukan pakar. Jadi gue akan ngebahas sedikit apa yang gue tahu. Apa sih umpan tiruan itu, gitu kan? Apa sih lure itu? Jadi gini. Umpan tiruan adalah umpan yang didesain khusus untuk memancing ikan predator. Makanya, desain dari umpan tiruan biasanya menyerupai mangsa-mangsa dari ikan predator tersebut. Bisa jadi kodok, bisa jadi ikan kecil, bisa jadi cacing, bisa jadi laba-laba atau serangga-serangga lainnya. Nah, umpan tiruan sendiri biasanya mempunyai beberapa perilaku berdasarkan desainnya. Nah, perilaku di sini maksudnya biasanya orang-orang nyebutnya tuh action sih ya. Jadi ada 3 action. Yang pertama itu top water ya maksudnya. Yang kedua sinking. Nah, itu biasanya main di pertengahan air. Yang ketiga mainnya di bottom atau di dasar air. Nah, untuk umpan-umpan top water atau yang bermain di permukaan air, itu biasanya didesain khusus untuk ikan-ikan yang mempunyai kebiasaan makan di atas permukaan air. Nah, bagi yang suka sensasi-sensasi ledakan, ya kan, biasanya ikan tuh kalau nyamber dar gitu. Nah, itu biasanya terjadi kalau kita menggunakan umpan-umpan top water. Biasanya adrenalinnya lebih kepacu ya, karena di saat ikan menyambar itu biasanya orang kaget gitu kan. Nah, lalu lain lagi dengan umpan yang bertipe sinking. Sinking itu biasanya dia tenggelam. Nah, biasanya dia bermain di pertengahan air sampai ke dasar. Nah, namanya juga sinking, tenggelam. Dia mainnya seperti ikan berenang biasanya. Lur-lur seperti itu biasanya menyerupai ikan-ikan kecil yang sedang berenang atau mungkin besi yang mengkilat-mengkilat. Nah, itu biasanya kita nyebutnya spoon, ya kan? Dan banyak lagi. Lalu ada lagi bottom. Bottom itu biasanya bermain di dasar. Nah, seperti mungkin cacing ya kan, atau ada serangga-serangga air yang bermain di dasar, atau jenis-jenis hewan kecil yang biasa menjadi mangsa ikan-ikan di dasar air. Oke. Nah, untuk itu biar nggak kepanjangan, kita langsung lanjut aja. Gue tunjukin beberapa umpan, kita mulai dari top water kali ya. Ya, kita langsung mulai aja, mulai dari lure-lure top water kali ya, yang bergerak di permukaan air. Nah, di sini ada, bentar, nyangkut lagi nih. Ya, ini salah satunya. Ini jenisnya pensil WTD ya. Dia bermain di permukaan air. Jadi nanti di permukaan air itu actionnya dia goyang kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu. Nah, itu akan menimbulkan cipratan, dan
kelebihan umpan ini di dalamnya tuh ada bola besinya. Jadi kalau dia bergerak otomatis dia juga berisik gitu loh. Lebih berisik. Oke, nggak tahu kedengeran di kamera apa enggak nih. Semoga kedengeran ya. Oke. Jadi faktor-faktor itu semua yang nantinya akan menarik ikan predator untuk menghajar lur-lur ini gitu ya. Untuk jenis ini gua kebetulan ada 3 kalau nggak salah. Iya, ada 3 betul. Nah, untuk yang satu lagi ini dia nggak ada bola besinya, tapi untuk action sama-sama bagus juga ya. Lalu ini satu lagi, ini lur-lur top water yang bisa dibilang menurut gue bagus sih gitu kan. Dan juga di beberapa temen gue di kalangan gue juga ngomongnya bagus gitu. Nah, kalau yang satu ini gue taruh dulu. Nah, untuk yang satu ini, faktor yang bisa menarik ikan itu kalau gue lihat, bisa dilihat ya nih kilatan-kilatannya nih. Nah, kilatan-kilatan ini saat dia bergerak dilihat ikan, nah itu bisa men-trigger atau menarik perhatian ikan predator. Juga ini ada bola besinya juga. Selain berisik, sisi bagusnya nih, sisi kelebihannya dia ada kilatan-kilatannya. Oke. Ya. Lalu itu tadi untuk pensil WTD ya. Untuk top water lainnya nih ada lagi popper. Kebetulan popper gue yang gede baru nyajen, harap maklum ya. Ini popper mini, sama ada bola besinya, bisa dilihat ini bola besinya ya. Kalau digoyang dia berisik, semoga kedengeran di kamera. Nah, ini gue belum beres aja nih masangin mata kailnya. Nah, ini main di top water juga. Bedanya adalah dia lebih fokus ke percikannya. Kenapa percikannya? Karena dia mainnya itu nanti kalau digulung jeda 1-2 detik langsung disentak, gulung lagi 1-2-3 sentak lagi. Nah, kayak gitu. Jadi ini bisa dilihat dari desainnya ya. Kenapa desainnya seperti ini di moncongnya? Karena begitu dia menghajar air atau menabrak air, contoh ini tangan gue air, dia tabrak, dar, itu akan menimbulkan percikan. Nah, percikan tersebut yang akan mengundang ikan predator. Oke, lanjut lagi. Oke, di sini, nah ini lur-lur untuk mancing gabus ya biasanya ya. Ini ada jump frog nih. Ini jump frog kebetulan handmade buatan temen gua ya. Ada namanya Bang Alex, dia juga punya channel tuh, lempar gulung lur apa kalau nggak salah. Bisa langsung dicari aja nanti ya, ada tutorialnya juga buat jump frog. Nah, ini handmade buatan dia nih. Ini bagus actionnya, gue udah tes, stabil actionnya, mau di retrieve atau digulung cepat atau digulung lambat, percikannya juga bagus. Oke, ini untuk gabus-gabus berukuran besar top lah ya. Lalu ini juga nih ada satu lagi handmade buatan Bang Alex. Kalau tadi jump frog ya, sorry gue lupa jadinya. Ini jump frog, actionnya loncat dia. Jump frog tuh actionnya loncat gitu, kayak kalau kita lihat jet ski di laut ya kan, dia loncat menimbulkan percikan. Oke, ini satu lagi, bukan jump frog kalau ini kodok gel, actionnya sama kayak WTD, kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Karena desain seperti ini yang menimbulkan percikan air ketika dia menabrak si permukaan air tadi ya. Oke, dilanjut lagi. Ini soft rock. Sebenarnya banyak soft rock gue punya.
rata-rata ini soft rock gue beli di SB Lur ya. Jadi kebetulan pemilik SB Lur juga teman gue sendiri, dan kualitasnya ini nggak usah diraguin lagi, bagus. Dari karetnya ya, ini coba gue tarik, nggak gampang sobek, nggak gampang rusak ya, kuat. Karena cenderung kalau gabusan itu kan medannya itu biasanya banyak teratai, banyak kangkung, akar pohon dan lain-lain. Itu biasanya kalau kualitas soft rocknya kurang, dia akan cepet sobek. Tapi ini SB Lur gue udah selama ini pakai aman ya. Dari segi hooknya juga tajam, nggak gampang bengkang. Alhamdulillah belum pernah bengkang. Jangan sampai nyajen lagi ya. Ini bagus. Nanti kalau emang ada yang mau pesen, gue taruh link Facebooknya di kolom deskripsi, bisa langsung pesan langsung aja. Oke. Nah, ini ada lagi, ini sebenarnya nggak banyak orang tahu karena ini gue nemu tutorialnya di YouTube juga sih, di channel orang. Kebetulan dia bikin tutorial lure Varejeire. Semoga gue nggak salah ya pengucapannya, karena ini dari bahasa Portugis yang artinya lalat. Nah, actionnya itu bisa dilihat ya, ini kayak baling-baling. Begitu nabrak air dia akan muter. Sedangkan mata kail ini di belakang. Nah, bulu-bulu ini sebenarnya modifikasi dari gua aja, karena gue beranggapan akan lebih killer kalau dikasih bulu-bulu ini. Nah, umpan Varejeire atau umpan lalat ini biasanya terkenal di daerah Amerika Latin ya. Pokoknya Amerika sana lah, yang Latin. Nah, dia itu biasanya dipakai untuk mancing tilapia yang berukuran besar. Tilapia itu mujair ya, mujair atau nila ya, kayak pokoknya jenis itulah. Gue juga nggak bisa mastiin mujair atau nilanya, cuma bentuknya sama dan berukuran besar. Dan kalau untuk originalnya itu biasanya dia lebih kecil dari ini ukurannya, bisa cuma sebesar kuku bahkan. Dan materialnya sendiri itu biasanya besi, karena mainnya umpan ini kalau yang gue lihat di video itu tuh dia pakai pelampung berukuran besar ya, mungkin bisa 15 cm. Lalu anggaplah ini pelampung ya, ujung sini sama ujung sini itu disambung benang. Nanti yang benang di sini, ini yang jadi goyang ini, itu akan nyambung ke lure ini, Varejeire ini, atau lure lalat ini, ya. Lalu karena yang original itu bahannya besi, otomatis kan dia akan sinking, akan tenggelam, ya kan? Nah, tapi dibantu dengan si pelampung tadi, dia akan tetap terjaga, tidak terlalu tenggelam, jadi masih mungkin bisa dibilang 3/4-nya air kali ya. Jadi jarak dari permukaan air ke bawah itu nggak terlalu dalam gitu. Makanya seperti serangga gitu, disambar nanti sama si ikan tilapia tersebut. Nah, kalau bikinan gue ini sebenarnya bahannya juga simpel. Ini dari pelampung ya, dari pelampung gue kasih seperti sayap lalat, cuma ini memang ukurannya masih terlalu besar ya, nggak tahu, siapa tahu gabus juga suka gitu. Belum pernah amis sih, semoga bisa cepet amis nih umpan. Oke, lanjut lagi. Ini masuk ke lure yang tipenya sinking atau dia tenggelam ya. Ini udah ada satu. Kenapa dia bisa tenggelam, kenapa dia bisa sinking, bisa dilihat. Ini ada yang namanya lidah. Kalau kita nyebutnya lidah nih biasanya para pemancing ya.
Si lidah ini yang nantinya akan membantu lure tersebut ketika ditarik, dia akan menuju ke dalam air. Ya, selain karena memang bodinya biasanya juga udah didesain untuk tenggelam, begitu ditarik dia akan bermain ke tengah air, ke dalam air. Ya, coba kita lihat bedanya sama si pensil WTD tadi. Oke, lihat pensil WTD nggak ada lidahnya, kalau ini ada lidahnya. Ini yang untuk membantu bermain di tengah air. Oke, nah jenisnya kebetulan gua ada beberapa. Nah, ini ada satu lagi Minnow ya, ini kita nyebutnya ya. Nah, ini kita lihat bedanya. Yang ini dengan yang ini bisa dilihat si lidah itu lebih panjang yang putih kan. Nah, semakin panjang lidahnya, jangkauan dia untuk menyelam itu semakin dalam. Nah, untuk perairan-perairan yang mempunyai kedalaman mungkin lebih dari 1 meter, lure-lure seperti ini bisa dipakai karena dia bisa menjangkau lebih dalam lagi. Ikan-ikan yang bermain di tengah air dia biasanya mencari mangsanya kan di tengah air. Kalau airnya terlalu dalam, yang ini mungkin nggak bisa nyampe ke jangkauan ikan-ikan tersebut. Makanya kita gunakan minnow yang mempunyai lidah lebih panjang ya. Untuk actionnya sendiri sebenarnya dia tetap geol kanan kiri ya, kanan kiri menyerupai ikan berenang gitu kan. Oke, nah ini 2, ada lagi gua nah ini untuk yang lebih besar, bisa dilihat lidahnya nih ya, dia menjangkaunya lebih dalam lagi berarti ya. Ini masuknya crankbait sih sebenarnya, bukan minnow, tapi tetap desainnya seperti ikan mangsa ikan predator. Oke, lanjut lagi ke nih ada satu lagi. Ini juga bermain di tengah air ya. Ini yang tadi gua sebut spoon atau umpan dari besi. Sebenarnya bukan besi doang sih, ini kan dari kuningan, ada lagi dari yang lain, intinya dia berat ya. Tuh, ini kalau ditarik dia akan berputar actionnya ya, dia akan berputar. Nah, bisa dilihat ya kilatan-kilatannya itu yang akan menarik ikan-ikan predator untuk memangsa si umpan ini ya. Oke, itu tadi sinking. Sekarang kita lanjut lagi ke umpan batu. Oke, sekarang kita lanjut ke umpan bottom atau dasar. Umpan-umpan yang bermain di dasar ya. Oke, ini kebetulan untuk umpan dasar sih gue nggak punya banyak. Ini ada satu. Pakai jig head ya, ini namanya jig head. Jadi mata kail, ini mata kail, dia langsung nyambung, ada pemberatnya, jadi dia akan tenggelam. Begitu masuk ke air, dia akan langsung tenggelam ke dasar air, masuk ke dasar air, tenggelam nih. Ini kan ada bolongan untuk benang, dia akan ditarik. Nah, dia mainnya itu tarik lepas, jadi dia akan ke atas turun lagi, ke atas turun lagi. Nah, si soft lure ini, dia akan bergoyang ekornya. Inilah yang akan menarik perhatian si ikan predator ya. Jadi soft lure ini umpan yang fleksibel sebenarnya, umpan berbahan karet ya, lembek nih. Kalau ditarik juga dia fleksibel, bisa dipakein di jig head. Kalau dipakai di jig head, otomatis dia akan bermain sebagai umpan dasaran. Nah, tapi ada lagi biasanya orang-orang itu pakai di chatterbait atau spinner. Tadi nggak gue tunjukin, oke gue cari dulu, gue ambil. Nah, ini chatterbait.
ya. Ini chatterbait. Ini ada rumbainya. Dia sebenarnya umpan sinking. Nanti kalau ditarik dia akan geol kanan kiri juga di tengah air ya. Nah, biasanya untuk lebih menarik perhatian ikan predator, orang-orang memodifikasi dengan memasang si soft lure ini. Tapi tentunya ukurannya harusnya yang lebih besar ya soft lure-nya. Si soft lure ini dipasang di bagian belakang hooknya ini atau mata kailnya si chatterbait. Jadi begitu si chatterbait ditarik, dia goyang kanan kiri, si ekornya soft lure ini akan ikut bergoyang kanan kiri ya. Oke, kita barusan udah sama-sama lihat, udah gue tunjukin beberapa lure yang ada di lure box gue. Nah, oleh karena itu semoga bermanfaat. Kalau ada pengetahuan atau info yang gue sampaikan dan itu kurang tepat, langsung dikoreksi aja di komen, nggak masalah. Gue hanya sharing apa yang gue tahu. Sekali lagi, gue bukan pakar dan tidak bermaksud menggurui. Semoga sekali lagi info-info gue hari ini bermanfaat ya. Oke, seperti biasa, kalau ada saran dan kritik membangun, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Oke, karena subscribe, like, and share kalian itu sangat membantu gua untuk berkarya lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram gua. Langsung aja cari di deskripsi Instagram gua itu Ganuraga. Karena di Instagram kalau kalian bertanya, gue bisa langsung fast respon, ya kan? Oke. Terima kasih udah nonton, udah ngikutin video gua kali ini. Sekali lagi gue minta maaf kalau memang ada info-info gue yang kurang tepat. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. See you next video. Masih tetap di Boleh Mancing, Boleh-boleh. Oke, see you.